Tahun 1625, Adipati Ukur yang baru diangkat Mataram merencanakan penyerangan terhadap VOC di Batavia. Sebelum kekuatan VOC semakin besar, rencana tersebut disampaikan kepada Adipati Panekan saat Adipati Ukur pulang dari Mataram dan mampir ke Negara Tengah. Adipati Panekan yang sejak muda sudah akrab dengan Adipati Ukur mendukung rencana tersebut untuk menyerang secepatnya. Rencana itu kemudian berkembang di wilayah Fasal Mataram yang ada di Galuh maupun Priangan dan mendapat tanggapan berbeda. Salah satu penguasa di Galuh yang berbeda pendapat adalah Adipati Wiraperbangsa yang berjuluk Singa Perbangsa I, penguasa Kertabumi. Ia lebih sependapat dengan rencana Rangga Gempol I dari Sumedang yang menginginkan wilayah Priangan bersatu terlebih dahulu untuk memperkuat pertahanan sekaligus menghimpun kekuatan gabungan. Sewajarnya jika Singa Perbangsa I lebih memihak Rangga Gempol karena selain memiliki pandangan yang sama tentang politik, mereka juga memiliki ikatan keluarga dari garis Prabu Dimuntul, penguasa Kertabumi pertama yang merupakan putra Gesan Ulun. Walau berbeda pendapat, hubungan kekerabatan antara Singa Perbangsa I dengan Adipati Panekan sangat dekat. Ni Raden Natabumi adalah kakak Singa Perbangsa I yang dinikahi Adipati Panekan. Kemudian dari garis Maharaja Sang Hyang Cipta, Adipati Panekan adalah paman Singa Perbangsa I. Selain menikah dengan Ni Raden Natabumi, Adipati Panekan memperistri pula Tanduran Kuning, putri Maharaja Upama, dan Ni Batara Hidung, putri Adipati Gayam Canggung. Dua istri itu dari garis keturunan Maharaja Utama dan Sari Sepan Agung. Dengan demikian, Adipati Panekan memiliki istri dari keturunan 3 orang putra Hou Kuning. Dari Ni Raden Natabumi, Adipati Panekan memiliki 4 anak, yaitu dalam Lokasana, Tanduran Sindang Heula, Nyai Pangdan, Maharaja Dumunten, dan dalam Jager. Dari Tanduran Kuning berputra 3 orang, yaitu Nimas Nengah, Mas Dipati Imbanagara, dan Ki Mas Muji. Dari Ni Barahidung berputra Nimas Cilayung, Nimas Malari, Mas Sahat, dan Tanduran Anom. Adipati Panekan tinggal di Panekan bersama Tanduran Kuning, sedangkan Barahidung di Galuh Salawe, Cimaragas. Demikian pula Ni Natabumi, ia tinggal di Kertabumi. Dengan demikian, 3 orang istri Adipati Panekan tidak tinggal satu atap. Walau berkerabat dekat, hubungan Wiraperbangsa dengan Adipati Panekan mulai kurang harmonis sejak perbedaan pendapat soal penyerangan ke Batavia. Perbedaan pendapat itu diperburuk oleh perlakuan Adipati Panekan yang kurang memperhatikan Ni Raden Natabumi. Sebagai istri pertama, Ni Raden Natabumi merasa tidak mendapatkan haknya sebagai istri. Ia sudah lama tidak digilir oleh Adipati Panekan yang dianggap lebih menyayangi kedua madunya, Tanduran Kuning dan Ni Barahidung. Kekecewaan dan rasa kesal Ni Raden Natabumi semakin hari semakin bertumpuk, membuatnya marah dan uring-uringan. Akhirnya, Ni Raden Natabumi mencurahkan kekesalannya kepada sang adik, yaitu Singa Perbangsa I. Mendengar curhat kakaknya yang kesal bercampur marah, Singa Perbangsa turut terbakar hatinya dan merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan kakak. Ia segera mengirim surat ke Adipati Panekan agar berkunjung ke Kertabumi. Setelah Adipati Panekan menerima dan membaca surat tersebut, ia menyiapkan pesan kepada utusan Kertabumi tentang kesediaannya untuk datang ke Kertabumi. Pada hari yang telah ditentukan, Adipati Kertabumi berangkat bersama pengiringnya untuk menjemput Adipati Panekan. Singkat cerita, keduanya bertemu di sebuah tempat di Ciharalang, tidak jauh dari Sungai Citandui. Adipati Panekan saat itu hanya mengajak 2 abdi dalamnya. 2 adipati itu segera turun dari kudanya sebagai tanda hormat. Adipati Panekan segera menyodorkan tangannya untuk menyalami sang Adipati Singa Perbangsa I. Namun, adik iparnya itu tidak menyambut uluran tangan Adipati Panekan. Tangannya tiba-tiba beringas mencabut keris dan secepat kilat ditusukkan ke ulu hati Adipati Panekan. Seketika Adipati Panekan tewas. Keberingasan Adipati Singa Perbangsa rupanya belum reda. Ia menggusur tubuh adik iparnya itu dan dilempar ke Sungai Citandui. Setelah itu, mayatnya mulai terbawa arus, baru ia merasa puas dan pulang ke Kertabumi serta menceritakan semuanya kepada Ni Natabumi. Mendengar cerita adiknya, Ni Natabumi bukannya merasa senang, malah sedih liwat saking tidak menyangka Sa-Chong Ho Buuk bahwa adiknya akan membalaskan kekecewaan hatinya dengan cara membunuh suaminya. Timbul rasa sesal dan langsa ingat akan anak-anaknya yang kehilangan ayah yang meninggal di Alapati. Di tempat kejadian, 2 abdi dalam Panekan tidak bisa berbuat apa-apa atas tindakan Adipati Kertabumi. Hanya Bati Onohok, Monggong, dan Kesima melihat peristiwa yang berlangsung cepat itu. Mereka tersadar ketika kuda sang Adipati lepas kendalinya dan berlari pulang ke Panekan. 2 abdi dalam itu segera pulang ke Panekan dan langsung melaporkan kejadian di Ciharalang kepada Patih Panekan. Mendengar kabar mengagetkan itu, sang Patih kemudian buru-buru melaporkan kepada Tanduran Kuning, istri terkasih Adipati Panekan. Tentu saja, berita tersebut terdengar bagai petir di siang bolong. Tanduran Kuning langsung nangis maratan langit ngocek Mataran jagat. Suasana keraton yang tadinya tenang mendadak bedah oleh tangis kesedihan. Langit Panekan mendung alung.
Tak menunggu lama, sang patih bersama para prajurit Panaikan segera menyisir Citandui ke hilir untuk mencari layon sang adipati. Pencarian itu membutuhkan waktu beberapa hari sampai kemudian mayat Adipati Panaikan dapat ditemukan di Patimuan, Sungai Citandui dan Cileura, tepi di wewengkon Bojong Galuh Karang kemudian. Tersangkut pada akar pohon. Saat ditemukan mayat sang adipati tampak mengenaskan, sudah rusak, kembung dan mengeluarkan bau busuk. Bahkan saat diangkat dan digotong ke darat, dagingnya sudah mulai rapuh sehingga sulit untuk dibawa ke Panaikan. Maka akhirnya diputuskan untuk mengubur jasad Adipati Panaikan di tempat itu juga tak jauh dari Patimuan Bojong Galuh. Peristiwa terbunuhnya Adipati Panaikan terjadi di tahun 1625 Masehi. Kisahnya diceritakan dalam naskah Babad Galuh Imbanagara yang ditulis oleh Wiradikusumah yang bersumber dari catatan Raden Aryanata Dirja alias Sukamandara. Sukamandara menjabat jaksa Kabupaten Galuh Imbanagara. Ia putra Raden Adipati Nata Dikusumah, Bupati Imbanagara tahun 1801 sampai 1806. Babad Galuh Imbanagara juga diperkaya dari catatan yang ditulis oleh Bupati Galuh Raden Arya Adipati Kusuma Diningrat, Bupati Galuh ketiga 1839 sampai 1886. Adipati Panaikan yang memiliki nama kecil Ujang Woko adalah penguasa Nagara Tengah dengan pusat pemerintahannya di Panaikan. Ia diangkat menjadi penguasa Nagara Tengah pada tahun 1618 Masehi. Harusnya Ujang Woko bergelar raja seperti ayahnya yaitu Maharaja Cipta Permana. Namun saat naik tahta, pengaruh Mataram Islam mulai mencengkram Galuh, maka gelarnya diturunkan menjadi Adipati. Tahun 1618 Masehi adalah titik mangsa berakhirnya sistem kerajaan di Galuh yang dibangun oleh Wereti Kandayun di abad ke-7 Masehi sampai Maharaja Cipta Permana di abad ke-17 Masehi. Sejak tahun itu Galuh menjadi vasal Mataram di bawah tangan besi Sultan Agung. Adipati Panaikan oleh Sultan Agung dijadikan wedana Mataram di Galuh, Mancanagara Barat, dan berkuasa atas 960 cicah. Peristiwa terbunuhnya Adipati Panaikan tidak berdampak luas. Hal itu berkat hubungan kekerabatan yang erat antara para penguasa Galuh turunan Prabu Wawur Kuning, sehingga pihak Panaikan tidak menuntut balas. Pengganti Adipati Panaikan adalah putranya dari Tanduan Kuning bernama Mas Imbanagara. Demikian pula Singaperbangsa I tidak mendapat hukuman atas tindakannya karena saat itu Mataram belum ikut campur dalam persoalan internal yang terjadi di Vasal Mataram di Galuh. Namun peristiwa itu membuat Singaperbangsa I tidak genah tinggal di Kertabumi. Atas saran Sultan Mataram, akhirnya ia pindah ke Pataruman dan mengembangkan kawasan tersebut yang menjadi cikal bakal kota administratif Banjar di Jawa Barat.